Saya Domenico Savio akan membawakan video mengenai replikasi DNA. Pada makhluk hidup eukariotik, proses ini terjadi pada fase S dalam interfase sebelum meiosis maupun mitosis. Nah, DNA ini berbentuk helix ganda. Ini diibaratkan seperti ini aja. Nah, tiap untaiannya tuh memiliki arah yang berbeda. Jadi misalkan kalau kita luruskan seperti ini, nah karena replikasi DNA berjalan dari 5 aksen ke 3 aksen. Misalkan ini 5 aksen, ini 3 aksen, dan ini 5 aksen, ini 3 aksen. Jadi arahnya berlawanan. Nah, enzim helikase yang saya gambarkan dengan cincin ini berjalan dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi yang ini berjalan dari 5 aksen ke 3 aksen, sedangkan yang ini arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, enzim helikase berjalan dari 5 aksen ke 3 aksen seperti ini. Nah, terpisah kan? Nah, untaian yang searah dengan enzim helikase itu disebut leading strand, sedangkan yang satunya yang tidak searah disebut lagging strand. Jadi saya akan menjelaskan dengan gambar untuk visualisasi yang lebih mudah. Ini gambar yang saya maksud. Jadi setelah dibelah oleh enzim helikase terdapat 2 untaian, leading strand dan lagging strand. Nah, leading strand ini searah dengan helikase 5 aksen ke 3 aksen, sedangkan lagging strand itu tidak searah, berlawanan dari 3 aksen ke 5 aksen. Saya akan menjelaskan tentang leading strand terlebih dahulu. Nah, leading strand ini kan arahnya searah loh. Jadi dari 5 aksen ke 3 aksen, dan arah DNA polimerase itu juga dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi sebenarnya awalnya tuh ada RNA primase yang membentuk RNA primer di untaian ini. Dipasangkan di sini sebagai blueprint, cetakan DNA-nya. Nanti DNA polimerase itu mengubah RNA menjadi DNA atau membentuk DNA sesuai dengan pola RNA primernya. Jadi kayak RNA primer tuh menyesuaikan bentuknya yang bawah itu. Lalu di lagging strand ini sedikit lebih rumit, namun prinsipnya sama. Jadi ada RNA primase yang membuat RNA primer di jarak-jarak tertentu seperti itu. Jadi misalkan di sini ada RNA primer, di sini kosong, di sini ada RNA primer, di sini kosong. Nah, lalu nanti ada DNA polimerase 2 yang menghubungkan antar RNA itu. Jadi DNA yang dibentuk oleh DNA polimerase, terus RNA, terus DNA yang dibentuk oleh polimerase kayak seperti itu. Terus nanti RNA-nya itu diubah dengan DNA polimerase 1 atau alfa ini. Jadi DNA putus, DNA putus, DNA putus, DNA putus seperti itu. Nah, karena sudah DNA semua, tinggal disambungkan kan. Nanti disambungkan dengan DNA ligase. Jadi putus-putusannya itu disambungkan oleh DNA ligase. Sekian dari saya. Terima kasih.